Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 UINSI Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum dari karya Dr. Randa Siti Maisaro MPD dan Danuri MPD. Yang pertama itu ada pendahuluan, jantung proses pendidikan. Administrasi kurikulum adalah komponen strategis yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum di sekolah. Kurikulum adalah jantung dari proses pendidikan, mencakup arah, isi, dan strategi pembelajaran. Tanpa administrasi yang baik, proses belajar mengajar akan berjalan tanpa arah, gak efisien, dan sulit mencapai tujuan pendidikan yang normal. Administrasi kurikulum mewujudkan mutu yang efektif, efisien, dan relevan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, ada definisi administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah proses pengelolaan semua kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Siti Maisaroh dan Danuri tahun 2020, administrasi kurikulum adalah seluruh kegiatan yang direncanakan, diorganisir, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan optimal. Jadi, ini tuh adalah proses mengelola isi, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada tujuan utama administrasi kurikulum. Dia menjamin proses pendidikan berjalan sesuai arah. Jadi maksudnya itu agar semua kegiatan sekolah sejalan dengan visi dan misi pendidikan. Terus ada yang pertama, ada keterlaksanaan efektif. Menjamin setiap unsur menjalankan kegiatan belajar mengajar siswa sesuai program. Maksudnya itu memastikan setiap guru dan siswa menjalankan kegiatan belajarnya itu sesuai dengan programnya. Terus ada peningkatan mutu. Meningkatkan mutu pembelajaran melalui pengaturan sistematis kegiatan, materi, dan evaluasi. Maksudnya, melalui pengaturan sistematis terhadap kegiatan belajar dan evaluasi. Terus ada optimalisasi sumber daya, mengoptimalkan waktu, tenaga pendidik, sarana, dan biaya sekolah. Maksudnya itu supaya waktu, tenaga, dan biaya digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Terus yang terakhir ada pedoman guru, menjadi acuan bagi guru dalam menyusun RPP, silabus, dan penilaian hasil belajar. Maksudnya itu untuk membantu guru dalam menyusun itu tadi RPP, silabus, dan alat penilaian belajar. Selanjutnya ada manfaat administrasi kurikulum. Manfaat administrasi kurikulum berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pendidikan nasional dan pelaksanaannya di tingkat sekolah. Bagi kepala sekolah itu manfaatnya memudahkan perencanaan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan. Bagi guru, membantu menyusun perangkat pembelajaran secara teratur dan sistematis. Selanjutnya bagi siswa, menciptakan suasana belajar yang terarah, terencana, dan bermakna. Selanjutnya bagi pemerintah dan masyarakat, dasar untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar pengelolaan kurikulum. Penerapan prinsip ini menjamin administrasi kurikulum untuk berjalan terarah, partisipatif, dan sesuai kebutuhan nyata pendidikan. Yang pertama ada berorientasi pada tujuan. Jadi setiap langkahnya itu harus mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan. Terus yang kedua ada relevansi. Isi kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Tidak boleh tidak sesuai, harus sesuai. Efektivitas dan efisiensi. Untuk menghasilkan hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang hemat efisiensi. Terus ada fleksibilitas, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sekolah, nggak boleh dipaksakan ya. Jadi kita fleksibel aja. Terus ada kontinuitas, setiap jenjang pendidikan harus saling mendukung dan berkelanjutan. Itu maksudnya harus saling mendukung dan agar pembelajarannya itu berkesinambungan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup administrasi kurikulum. Semua aspek saling berkaitan dan harus dikelola secara berkesinambungan agar kegiatan belajar mengajar berjalan optimal. Itu seperti di gambar dia berkesinambungan ya gambarnya. Terus ada perencanaan, pengawasan, evaluasi, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Perencanaan itu untuk menentukan tujuan, materi, strategi, dan cara kita berevaluasi. Terus ada
perorganisasian. Itu ada pembagian tugas, jadwal pelajaran, dan struktur kurikulum. Terus ada pelaksanaan, kegiatan pembelajaran di kelas, lab, dan ekstrakurikuler. Dan ada pengawasan dan evaluasi, penilaian hasil belajar dan supervisi guru. Terus ada pengembangan penyempurnaan kurikulum berdasarkan evaluasi. Terus ada dukungan dana untuk kurikulum. Pelaksanaan administrasi kurikulum itu memerlukan dukungan dana yang akuntabel dan harus transparan. Yang pertama ada dana BOS dan pemerintah daerah, bantuan operasional sekolah dari pusat dan anggaran dari pemerintah daerah untuk pembiayaan kegiatan belajar. Terusnya ada partisipasi masyarakat, dana partisipasi masyarakat dan komite sekolah yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar. Terus ada kerjasama swasta atau CSR, itu sumbangan atau kerjasama dengan pihak swasta seperti program CSR yang mendukung pendidikan. Oke, sampai di urgensi dan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua yang saya jelaskan tadi adalah administrasi kurikulum adalah inti dari seluruh kegiatan pendidikan di sekolah. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas administrasinya. Pertama, dasar pelaksanaan. Itu menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kedua, itu menjamin keterpaduan, memastikan keselarasan antara tujuan, isi, metode pembelajaran. Ketiga ada meningkatkan mutu, meningkatkan efektivitas pengajaran dan mutu lulusan serta mencegah kekacauan sistem belajar. Bisa dilihat itu gambarnya, itu saya mengambil materinya dari buku ini, Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari Dr. Siti Maisaroh MPD dan Danuri MPD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fungsi utamanya adalah memastikan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan nasional dengan cara yang efektif dan efisien.